Selamat berjumpa kembali dalam ilmu sistem basis data. Pada pelajaran ke-6 ini, kita masih membicarakan tentang data model. Kita akan lebih spesifik membicarakan tentang object oriented model dan unified modeling techniques. Permasalahan yang semakin kompleks menunjukkan perlunya model data yang lebih menyajikan kondisi dunia nyata. Dalam model data berorientasi objek atau object oriented data model, baik data maupun relasinya termuat dalam satu struktur tunggal yang dikenal sebagai objek. Object oriented data model kemudian menjadi dasar bagi sistem manajemen basis data berorientasi objek atau disebut juga dengan Object Oriented Database Management System. Object Oriented Data Model mencerminkan cara yang sangat berbeda dalam mendefinisikan dan menggunakan entitas. Seperti entitas pada model relasional, sebuah objek dideskripsikan berdasarkan konten faktualnya. Namun tidak seperti entitas, sebuah objek mencakup informasi tentang relasi antara fakta-fakta di dalam objek serta informasi tentang relasinya dengan objek lain. Oleh karena itu, fakta-fakta dalam objek tersebut memiliki makna yang lebih mendalam. Objek oriented data model disebut sebagai model data semantik karena semantik menunjukkan makna. Pengembangan objek oriented data model selanjutnya memungkinkan sebuah objek untuk juga memuat semua operasi yang dapat dilakukan, seperti mengubah nilai datanya, menemukan nilai datanya, dan mencetak nilai data. Komponen-komponen yang terdapat dalam Object Oriented Model yaitu pertama adalah objek. Objek adalah abstraksi dari entitas dunia nyata. Semua objek dapat dianggap setara dengan entitas model entity relationship. Lebih tepatnya, sebuah objek hanya merepresentasikan satu kemunculan entitas. Komponen yang kedua adalah atribut. Atribut mendeskripsikan properti sebuah objek. Misalnya objek person mencakup atribut nomor induk, nama, dan tanggal lahir. Objek yang ketiga adalah kelas atau klasis, adalah kumpulan objek-objek serupa dengan struktur atau atribut dan perilaku atau metode yang sama. Secara umum, sebuah kelas menyerupai himpunan entitas model entity relationship. Apa itu klasis? Kelas berbeda dari himpunan entitas karena ia berisi serangkaian prosedur yang dikenal sebagai metode atau methods. Metode suatu kelas merepresentasikan tindakan dunia nyata seperti mencari nama pelanggan, mengubah nama pelanggan, atau mencetak alamat pelanggan. Dalam teks ini dicetak miring, itu adalah melapangkan mewakili suatu metode nantinya. Dengan kata lain, metode setara dengan prosedur dalam bahasa pemrograman tradisional. Dalam istilah object oriented, metode mendefinisikan perilaku suatu objek. Unified Modeling Language. Model data berorientasi objek biasanya digambarkan menggunakan diagram Unified Modeling Language atau disingkat dengan UML. Diagram UML digunakan untuk merepresentasikan data dan hubungannya dalam bahasa pemodelan sistem berorientasi objek yang lebih luas. Pada gambar yang tertera di layar, kita melihat suatu contoh tentang metode purchase item, di mana dengan purchase item ini, kita akan bisa mengakses secara langsung item-item untuk pembelian. Kemudian, kita juga melihat contoh metode product detail, di mana dengan menggunakan metode product details, secara otomatis sistem akan dapat menampilkan
detail-detail dari suatu produk yang akan dibeli. Sekian pelajaran kali ini tentang Object Oriented Model. Semoga bermanfaat. Terima kasih.